Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Syarif Aziz. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kurikulum. Akan ada 2 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana makna pimpinan kurikulum bagi guru dan kepala sekolah. Dan yang kedua, apa yang harus diketahui oleh pimpinan sekolah tentang isi dan proses kurikulum. Mulai dari yang pertama, bagaimana makna kepemimpinan kurikulum bagi guru dan kepala sekolah. Istilah kurikulum dan kepemimpinan merupakan 2 istilah yang cukup luas, dan nampaknya menekankan bahwa kedua makna tersebut menjadi subjek interpretasi yang beraneka ragam oleh para ahli pendidikan. Tanggung jawab utama guru adalah bermuara pada peserta didik mereka dan mata pelajaran yang diajarkan. Oleh karenanya, guru cenderung mempertimbangkan perspektif kurikulum yang lebih mikro dan hanya memandang tanggung jawab tersebut dalam zona proses pembelajaran siswa mereka di kelas. Sedangkan di pihak lain, pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh aktivitas sekolah dan mengatasi publik eksternal yang lebih vokal, serta harus berpegang pada perspektif yang lebih makro. Mereka cenderung memaksakan kurikulum bukan hanya sebagai sekumpulan mata pelajaran, melainkan lebih kepada seluruh rangkaian pengalaman yang dimiliki peserta didik di sekolah. Pimpinan sekolah bukan hanya harus memahami apa yang terjadi di kelas individual, melainkan mampu mencermati hubungan antara guru, siswa, dan konten yang harus dikuasai siswa di sekolah dengan sifat hubungan yang sistemik dan komprehensif. Pimpinan sekolah yang memiliki kapabilitas untuk mengembangkan pemahaman mereka pada hubungan-hubungan yang kompleks tersebut akan lebih berkualifikasi untuk menjalankan fungsi sebagai pimpinan kurikulum yang efektif. Gagasan guru dan pimpinan sekolah tentang kepemimpinan pada dasarnya paralel dengan gagasan mereka tentang kurikulum. Hal ini disebabkan karena perbedaan dasar-dasar eksperiental. Oleh karena pemimpin sekolah dapat dipastikan sudah pernah menjadi guru, sedangkan guru belum tentu pernah menjadi pimpinan sekolah. Maka seringkali terjadi kurangnya kesepamahaman dalam sifat kerja administrasi. Perbedaan background inilah yang terkadang dapat menciptakan sikap beroposisi, di mana guru mengamati bahwa pimpinan sekolah telah lupa bagaimana rasanya berada di ruang kelas. Sedangkan pimpinan sekolah mengatakan bahwa guru tidak mau memahami yang menjadi tugas dan tanggung jawab administrator, yakni harus mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan semua orang termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf dalam lingkungan masyarakat sekolah. Perbedaan perspektif ini kemudian memunculkan sebuah paradoks bagi pimpinan sekolah sebagai pimpinan kurikulum, yakni terciptanya kesenjangan komunikasi yang membuat pelaksanaan tugas-tugas pimpinan sekolah menjadi lebih sulit dan lebih kompleks. Sedangkan di pihak lain, mereka harus mengambil inisiatif untuk menjembatani kesenjangan komunikasi tersebut. Artinya, pimpinan sekolah harus mampu menyatukan guru untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum yang memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah atau negara, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau komunitas sekolah, dan mendukung ketercapaian visi dan misi sekolah. Yang selanjutnya, apa sih yang harus diketahui pimpinan sekolah tentang isi dan proses kurikulum? Ahli kurikulum pada umumnya mengidentifikasi 5 konsep kurikulum di sekolah. Kelima konsep tersebut, yang pertama ada kurikulum resmi atau dokumen kurikulum operasional, kurikulum tersembunyi, kurikulum nol, dan ko-kurikulum. Yang pertama, kurikulum resmi. Dalam konteks sekolah-sekolah yang efektif, di mana terdapat penekanan yang kuat terhadap pembelajaran dan outcome peserta didik yang positif, pimpinan sekolah memiliki peran yang sangat penting. Mereka bekerja sama dengan guru
secara rutin untuk menguji dan memonitor kurikulum di setiap level kelas dan di setiap area konten untuk menentukan area-area kekuatan kurikulum dan area-area lain yang membutuhkan perbaikan. Sekolah-sekolah yang demikian memiliki perspektif teoritis yang jelas terhadap proses belajar dan mengajar, didukung dengan pilihan materi pembelajaran dan metode pengajaran, serta pengalaman-pengalaman belajar peserta didik yang memadai. Posner mengidentifikasi 5 perspektif teoritis kurikulum. Yang pertama ada tradisional, yang memfokuskan pada aspek warisan budaya yang sangat penting untuk dilestarikan. Yang kedua eksperiental, yang mengkonsentrasikan pada pengalaman yang akan membawa individu menuju perkembangan diri yang lebih baik melalui pengalaman-pengalaman belajarnya. Yang ketiga struktur ilmu, yang menguji struktur disiplin ilmu pengetahuan yang dapat dipahami dan dipergunakan di dunia nyata. Yang keempat ada behavioral, yang berupaya menentukan apa yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik dan apa yang harus dilakukan oleh mereka untuk menyelesaikan program-program dalam kurikulum. Yang mengeksplorasi, yang selanjutnya ada kognitif, yang mengeksplorasi bagaimana seorang dapat berpikir dan bertingkah laku secara kreatif dan produktif. Beberapa sekolah modern secara eksklusif memfokuskan kurikulumnya pada satu dari kelima perspektif tersebut. Namun, tidak sedikit juga sekolah yang mengombinasikan beberapa perspektif berdasarkan visi dan misi sekolah mereka, harapan-harapan masyarakat, dan level kelas serta area mata pelajaran yang ada. Di sana, pimpinan sekolah harus memperhatikan berbagai perspektif kurikulum sehingga dapat membantu mengembangkan visi dan misi kurikulum sekolah. Pimpinan sekolah juga harus mempergunakan potensi kepemimpinan mereka untuk membantu guru memahami hubungan-hubungan antara pengajar dan penilaian, sehingga evaluasi yang dilakukan merefleksikan apa yang sebenarnya sudah diajarkan kepada siswa. Tidak kalah pentingnya, pimpinan sekolah harus memahami bahwa pengembangan kurikulum adalah merupakan sebuah proses, bukanlah sebuah event. Yang kedua ada kurikulum operasional. Untuk mewujudkan kepemimpinan kurikulum yang efektif pada level operasional, pimpinan sekolah harus sering berinteraksi dengan masyarakat sekolah sesering mungkin. Misalnya berbincang-bincang dengan siswa dalam situasi non-formal, mengunjungi ruang-ruang kelas, atau memonitor proses pembelajaran di kelas, dan pertemuan dengan guru-guru secara periodik. Selain itu, pimpinan sekolah juga harus menerima dengan tangan terbuka terhadap umpan balik dari orang tua, guru, maupun anggota komunitas lain tentang isu-isu penting yang terjadi di sekolah. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum di sekolah biasanya akan mengalami hambatan kerja ketika sampai pada tahap atau level operasional. Hal ini terjadi karena pada level ini seringkali terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya diajarkan dengan apa yang seharusnya terjadi di kelas gitu. Nah, jika tidak terjadi kesenjangan dan guru benar-benar mengimplementasikan dokumen kurikulum tersebut, maka akan bertambah baik pada kinerja sekolah dan hasil belajar siswa yang positif dan memuaskan. Sebaliknya, jika terjadi kesenjangan antara yang seharusnya diajarkan dengan kenyataannya, maka akan menghasilkan kinerja sekolah dan prestasi siswa yang tidak memuaskan. Dalam hal ini, maka pimpinan sekolah harus memberikan dukungan kepada guru sebagai pihak yang melaksanakan kurikulum pada level operasional. Dukungan tersebut sangat penting untuk dilakukan, terutama jika terjadi adanya perubahan kurikulum ataupun inovasi kurikulum. Seringkali ketika kurikulum berubah, guru cenderung merasa skeptis atau bahkan resisten terhadap perubahan tersebut. Resistensi ini dapat muncul oleh karena beberapa alasan. Misalnya mungkin karena menolak perubahan kurikulum tersebut karena merasa bertentangan secara filosofis. Mereka mungkin menganggap apa yang telah dilakukan sudah cukup baik dan tidak merasa ada yang perlu untuk diubah atau diperbaiki.
Beberapa hasil penelitian tentang implementasi kurikulum oleh guru di level sekolah dasar dan menengah mengidentifikasikan bahwa terdapat 4 tahapan yang terjadi dalam proses perubahan kurikulum. Setiap tahapan di dalam proses perubahan tersebut sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika kurang hati-hati dalam mengimplementasikannya setiap tahapnya, maka akan menyebabkan kegagalan seluruh inovasi kurikulum yang akan diimplementasikan. Pimpinan sekolah sangat berperan penting dalam memimpin dan mendukung guru di dalam setiap tahapan perubahan kurikulumnya. Jika implementasi setiap tahap terlalu instan atau terburu-buru, atau bahkan jika ada tahapan tertentu yang sengaja dilewatkan, maka guru cenderung akan resisten terhadap implementasi kurikulum baru dan berbalik arah untuk kembali ke praktek lama mereka sebelumnya. Sebaliknya, jika terlalu lama untuk menghabiskan pada tahap tertentu dan guru tidak melihat adanya progres atau kemajuan dari satu tahap ke tahap berikutnya, maka inovasi kurikulum tersebut pada akhirnya akan kehilangan momentum dan mengalami kegagalan. Oleh karenanya, pimpinan sekolah harus melihat setiap tahapan perubahan sebagai kesempatan untuk merencanakan dan melakukan praktek bersama. Demikian pula untuk observasi satu sama lain dan juga terlibat di dalam upaya umpan balik yang reflektif. Selanjutnya ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi mencakup norma-norma yang tidak tertulis, baik yang bersifat sosial maupun akademik. Budaya sekolah seringkali sangat terrefleksikan di dalam kurikulum tersembunyi. Pesan-pesan dalam kurikulum tersembunyi biasanya berkenaan dengan isu-isu gender, ras, kelas, teamwork, dan keadilan, otoritas, pengetahuan sekolah, dan kesadaran lingkungan. Kurikulum tersembunyi mengirimkan pesan kepada peserta didik mengenai siapa yang akan berhasil menyelesaikan tugas-tugas tertentu, siapa yang berhak untuk membuat keputusan, dan jenis pengetahuan apa yang valid, inferior maupun superior. Guru dan orang tua melalui sistem nilai mereka masing-masing akan sangat berpengaruh dalam kurikulum tersembunyi. Kornblath menyatakan bahwa beberapa peneliti berhasil mengidentifikasi karakteristik kurikulum tersembunyi yang terjadi di kelas, yang melibatkan kesepakatan implisit antara guru dan siswa, yang disebut dengan negosiasi kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum tersembunyi seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai masyarakat dan guru, maka sulit bagi pimpinan sekolah untuk dapat mengubahnya. Dengan demikian, maka pimpinan sekolah harus memandang penting kurikulum tersembunyi tersebut sebagaimana halnya dengan kurikulum resmi dan operasional, dan juga harus proaktif dalam merubah praktek-praktek yang dapat memperkuat perilaku-perilaku dan stereotip negatif. Selanjutnya ada kurikulum 0. Kurikulum ini berfokus pada apa saja yang sengaja tidak dipakai atau ditinggalkan dari kurikulum. Salah satu ilustrasinya adalah sebagai berikut. Seorang kepala sekolah di sekolah menengah menyatakan bahwa dia akan membuat keputusan untuk tidak memasukkan pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum, dengan alasan bahwa lebih dari setengah siswanya di sekolah berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris. Dia merasa bahwa kebanyakan siswanya harus berjuang ekstra keras untuk belajar bahasa Inggris, sehingga akan lebih baik jika mereka memfokuskan diri untuk mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti pelajaran musik dan seni, daripada harus mempelajari bahasa asing. Dalam hal ini, pimpinan sekolah harus berpikir secara bijak dan hati-hati mengenai apa saja yang tidak akan dimasukkan dalam kurikulum dan apa yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum, supaya dapat mewujudkan visi dan misi sekolah secara efektif, efisien, dan komprehensif. Dan yang terakhir ada ko-kurikulum. Ko-kurikulum ini meliputi semua pengalaman yang dilakukan siswa dan guru sebelum, selama, dan setelah jam sekolah reguler. Ko-kurikulum terdiri dari seluruh pengalaman formal di luar mata pelajaran sekolah. Namun demikian, ada kemungkinan bahwa beberapa aktivitas
yang tadinya merupakan bagian dari kurikulum menjadi bagian dari dokumen kurikulum atau kurikulum resmi. Posner mengidentifikasi 7 area yang disebut dengan frame factor yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya diasumsikan sebagai penghambat implementasi kurikulum. Namun demikian, pimpinan sekolah dengan karakter dan kepemimpinan kurikulum yang kuat akan mampu meminimalisir dampak negatif dari frame factor tersebut, bahkan mampu mengubahnya menjadi aset yang berharga dari faktor pelemah. Faktor-faktor tadi yang pertama ada tindakan temporal, kondisi fisik sekolah, dimensi organisasi, dimensi personal, ekonomi, dan kultural budaya. Tindakan-tindakan temporal di sekolah misalnya mengubah jadwal bel dan kalender sekolah seringkali terjadi di awal mula terjadinya perubahan kurikulum skala mayor. Hal ini bisa dipahami karena bagi beberapa guru, waktu dipandang sebagai salah satu hal yang esensial dan berharga. Pimpinan sekolah juga harus efektif memahami betapa pentingnya isu manajemen waktu bagi guru dan berusaha untuk menjamin bahwa guru memiliki waktu yang cukup memadai untuk mempelajari dan mengimplementasikan perubahan kurikulum. Dalam hal kondisi fisik sekolah, pimpinan sekolah harus menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan untuk mendukung guru dalam proses implementasi kurikulum. Mereka harus menyadari bahwa kondisi fisik sekolah dapat berdampak pada proses belajar dan mengajar baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk kesimpulannya, pengembangan dan interpretasi seluruh area dan dimensi dalam kurikulum sangat krusial untuk dipahami baik oleh pengembang kurikulum maupun pimpinan sekolah. Oleh karenanya, mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang teori belajar dan kurikulum. Bahkan yang lebih penting lagi adalah pemahaman yang jelas tentang kultur sekolah. Tugas-tugas dalam kepemimpinan kurikulum merupakan tugas yang cukup kompleks dan menantang. Pengembang kurikulum dan pimpinan sekolah harus memiliki sejumlah pengetahuan teknis yang berkenaan dengan konsep, proses, dan konten kurikulum. Tidak kalah pentingnya, mereka harus memahami kultur sekolah dan mampu untuk bekerja sama dengan seluruh komunitas sekolah, yaitu guru, orang tua, siswa, dan seluruh staf pendukung dalam memimpin dan mendukung keterlaksanaan implementasi kurikulum. Lebih jauh lagi, pengembang kurikulum dan pimpinan sekolah harus proaktif dalam memperoleh dan memenuhi semua sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses pengembangan kurikulum. Mereka juga harus menjamin bahwa para guru memperoleh waktu, kesempatan, dan staf yang memadai untuk mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.